Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita membuka kajian kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab khusus di hari Ahad ini, dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pekan lalu kita sudah membahas tentang makna dari kata istawa, kemudian yadullah, kemudian a'yun menurut para salaf, di mana dikatakan bahwa maknanya di sini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan di macam-macamin, nanti takutnya salah. Jadi semua makna-makna itu diserahkan kepada ketinggian dan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memaknai yang macam-macam. Kemudian yang selanjutnya ini, ila man yunsabu ma dzaqartahu fi ma'nal istiwa wal yadain wal ain, kepada digolongkan ke mana ya, apa-apa yang disebutkan sebelumnya dari makna istiwa, kemudian yadain kedua tangan, dan a'yun mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Ini digolongkan, dinisbatkan pendapat-pendapat itu kepada jumhurus salaf, pendapat jumhur para ulama-ulama salaf. Ya, maksudnya ulama salaf di sini adalah ulama yang berada di kurun waktu 300 Hijriah. Jadi termasuk di sana ada 4 imam mazhab termasuk ulama salaf ya. Kemudian sebagian besar ulama-ulama hadis termasuk Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan sebagainya, itu termasuk ulama-ulama salaf. Karena mereka hidup di bawah 300 tahun 300 pertama Hijriah. Jadi kalau Abu Hanifah meninggalnya 150 Hijriah, berarti masih di bawah 300. Kalau Imam Malik sekitar tahun 170-an Hijriah. Kalau Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad 240 Hijriah. Jadi masih di bawah 300 Hijriah. Nah, inilah pendapat-pendapat mereka yang dikatakan di sini bahwa semua yang disebutkan Allah mengenai sifat-sifatnya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ulama salaf. Wa ammal khulaf, dan ulama-ulama khulaf itu ulama-ulama setelah 300 Hijriah, namanya ulama khulaf. Wal fa aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil istila'i. Mereka para ulama khulaf, ulama-ulama setelah ulama salaf menafsirkan yufassiruna al-istiwa, menafsirkan kata istiwanya Allah itu bil istila'i, dengan kata istilah, yaitu menguasai. Kemudian wal yad bin ni'mah au al qudrah. Kalau tangan itu maksudnya nikmah atau qudrah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ulama khalaf. Wal a'yun bil hafzi war riayah. Sedangkan mata Allah maksudnya di sini adalah penjagaan Allah, al-hafzu war riayah, yaitu pengawasan.
Itulah maksud dari matanya Allah itu. Allah Maha menjaga, penjagaan Allah, pengawasan Allah. Ini yang ditafsir oleh ulama-ulama khalaf. Wa dzalika litawahhumi katsiran minhum annaha in lam tu'awwil wa tusrif an zahiriha an hammat at-tasbih. Mereka berasumsi, berpendapat kebanyakan dari ulama-ulama khalaf tadi, annaha, bahwa penafsiran itu in lam tu'awwil, kalau seandainya kata-kata tadi itu tidak ditakwil, wa tusrif an zahiriha, dan tidak dilarikan, tidak dijauhkan dari makna zahirnya, itu bisa berimbas kepada tasbih, akan berimbas kepada kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita tidak misalkan kata istiwa ini duduk gitu ya. Istiwa ini duduk artinya. Sudah mahfum orang-orang Arab itu kata istiwa ya duduk, menduduki. Menduduki. Kalau kita sekarang lagi menduduki, lagi beristiwa di karpet, itu namanya istiwa itu. Pada ulama-ulama khalaf untuk menjaga para umat ini agar tidak bermikirkan Allah itu sedang duduk di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya, maka ditakwil dengan Allah itu menguasai arsy. Itulah Allah itu menguasai arsy. Itu dalam rangka biar kita nggak mikir nih gimana caranya Allah duduk gitu. Untuk menyelamatkan itu. Untuk menyelamatkan. Itu bisa berimbas kepada kita bisa mentasbih. Waqad ittafaqal fariqan ala anna al-musabbahu dallun. Sepakat bahwa para ulama salaf maupun ulama khalaf ini, fariqan ini ada dua ya, yaitu ulama salaf sama ulama khalaf, ala anna al-musabbih, bahwa sesungguhnya menyerupakan Allah dengan makhluk itu dolun, adalah perbuatan yang sesat. Jadi kita memikirkan Allah duduk kayak kita, kemudian Allah punya dua tangan kayak kita, kemudian Allah punya mata kayak kita, ada dua matanya, maka itu kita dianggap sebagai kesesatan. Itu kesepakatan para ulama salaf. Jadi yang di sini kalau ulama salaf menyerahkan maknanya kepada kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama khalaf dalam rangka agar manusia ini tidak menyamakan. Takutnya kita kepikiran ini kalau tidak ditakwil. Kalau tidak ditakwil, maka dia mentakwil itu dengan kata-kata yang sesuai dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti istawa duduk ini maksudnya menguasai. Kemudian kursi Allah maksudnya kekuasaan Allah. Kursi seperti yang sudah pernah disebutkan. Wa ghairuhum yaquluna innama tuwahhamu at-tasbiha law lam yadullul aqlu wan naqlu ala tanzih. Ini maksudnya sini adalah sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa berpendapat bahwa sungguhnya penyerupaan ya, kalau seandainya kita tidak menunjukkan kepada dalil akli maupun dalil nakli alat tanzih, atas kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman sabbaha famin nafsihi utiya. Kalau seandainya sebagian ulama-ulama yang dulu itu mengatakan bahwa kalau seandainya orang itu menganggap bahwa kalau ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu kesalahannya dia sendiri. Siapa suruh disamakan? Yang jelas tasbih ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu hilang kesuciannya. Gitu. Maksudnya membiarkan makna pada zahirnya tadi, biarin aja gitu ya. Tapi tidak usah dipikirkan bagaimana caranya. Tapi kalau ada seandainya orang memikirkan bagaimana caranya, maka dia itu salahnya sendiri. Gitu. Itu sebagian. Kemudian soal selanjutnya,
kaifa nusbitu syai'an summa naqulu al-kaifu fihi majhul. Bagaimana kalau seandainya kita menetapkan sifat tersebut ya, sedangkan caranya itu tidak diketahui. Caranya tidak diketahui. Ini yang biasa kita dengar di teman-teman kita salafi. Mereka menetapkan sifat Allah itu, Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah itu beristiwa, duduk ya. Tapi bagaimana cara duduk, bagaimana cara Allah melihat, bagaimana mata Allah itu ya, bagaimana tangan Allah, tidak usah kita pikirkan, tidak diketahui. Ini yang biasa kita dengar di teman-teman salaf. Mereka menetapkan Allah punya dua tangan gitu ya. Tapi bagaimana tangan Allah itu majhul, tidak diketahui. Hadza ghairu mustaghribun. Ini biasa kita ketemuin di sekitar-sekitar kita. Fa inna na'lam sesungguhnya kita mengetahui na'lam anna nufusana muttasifatun bisifati, bahwa diri kita ini disifatkan dengan sifat kal ilmi, seperti mengetahui, kemudian al-qudrah bisa menguasai, wal iradah bisa juga berkehendak. Ma'anna la na'lamu kaifiyati qiyamu hadhihi sifati biha, dan kita tidak tahu bagaimana cara kita melakukan hadhihi sifati biha, yaitu bagaimana cara kita dengan sifat ini kita melakukan itu. Contohnya kita di sini bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifiyati husulus sam'i wal absar. Jadi kalau kita mendengar dan melihat ya, kita tidak tahu bagaimana cara kita menghasilkan pendengaran dan penglihatan tersebut. Nah, ini diri kita aja gitu. Kita bisa kita ngomong, kok kita baru gerakin mulut aja sudah keluar suara. Kita nggak tahu bagaimana caranya keluarnya suara itu. Kemudian bal innana natakallam wa la na'lam kaifa sadara minnal kalam. Gitu juga kalau kita bicara tadi. Kita bicara bagaimana cara menghasilkan suara itu, kita juga tidak tahu. Cuman kita gerakin mulut kita tahu. Fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya'. Kalaupun kita tahu sebagian satu hal dari itu, tapi kita tidak mengetahui banyak dari sesuatu tersebut, hanya tahu sedikit aja terkait dengan kaifiyat cara kita mendapatkan itu. Wa mislu hada la yukhsa. Fa idza kana hada fima yudafu ilaina fa kaifal hal fima yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kepada diri kita aja kita tidak tahu bagaimana cara, kok bisa kita gerakin tangan, kok bisa kita begini begitu, kok bisa kita berbicara mengeluarkan suara seperti ini. Bagaimana dengan kita mengidofakan atau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala caranya. Ini yang menurut pendapat yang selanjutnya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara Allah berbicara, sebesar apa mulutnya Allah, sampai pikirin seperti itu, tidak usah. Cukup ya sudah, Allah itu punya tangan, ya sudah kita tetapkan, tapi bagaimana tangannya Allah tidak usah kita pikirkan. Nah, ini yang sebagian dari para ulama. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, ayyul mazhabaini arjah. Mazhab yang mana yang paling kuat, paling rajih. Arjah itu rajih. Jawabannya adalah mazhabus salaf arjah. Mazhabnya para salaf yang paling kuat. Yang itu tadi ya, yang menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ditakwil dengan istilah, kemudian tidak ditakwil dengan tangan itu dengan kekuasaan. Yang jelas para ulama salaf katanya menyerahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak seperti tadi yang kaifiatnya tidak diketahui.
Kalau ulama khalafnya tadi kita disuruh untuk menakwil biar manusia ini selamat dari tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Li'annahu, kenapa yang ulama salaf yang cara salaf yang paling kuat di sini? Li'annahu aslamu wa ahkamu. Karena sesungguhnya ini lebih bijak dan lebih selamat dan lebih bijak. Kita menyerahkan makna istiwanya ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala lah, enggak usah kita pikirkan bagaimana ya. Istiwanya Allah tidak ditakwil dengan apa-apa. Kemudian wa amma madhhabul khalaf fa innama yasugul akhdhu bihi 'inda ad-darurah. Sedangkan untuk mazhab para ulama khalaf, ulama-ulama setelah 300 tahun Hijriah, itu digunakan hanya pada keadaan-keadaan darurat saja. Keadaan-keadaan darurat. Wadzalika fima idza khusiya ala ba'din nasi in lam tu'awwilu lahum tilkal kalam an yaqa'u fi mahwati tasbih. Kalau seandainya ini maksudnya tidak ditakwil, maka akan berbahaya kepada sebagian manusia. Kalau tidak ditakwil oleh ulama-ulama khalaf itu maksudnya ini. Tidak ditakwil, maka dia akan berada pada lubang kesesatan. Mahwatut tasbih, lubang kesesatan, karena dia mentasbih, bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa yu'awwalu lahum dzalika ta'wilan sa'igan fil lughatil mashhur. Kalaupun kita melakukan takwil untuk kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut dalam Al-Qur'an, maka harus menggunakan kata-kata bahasa-bahasa yang masyhur. Bahasa-bahasa yang masyhur ini bahasa-bahasa yang tidak sampai berlebih-lebihan, yang sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi ini kesimpulan kita bahwa ada 3 pendapat yang berbeda di sini. Yang pertama itu pendapat para ulama salaf yang menyerahkan misalkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas beristiwa di atas itu diserahkan makna sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentakwil, tanpa kita mendetailkan apa maksudnya istawa, tanpa dimaknakan menurut pendapat-pendapat kita. Kemudian pendapat kedua ulama khalaf yaitu mengatakan bahwa Allah mentakwil, kita mentakwilnya dengan tujuan agar manusia ini tidak terjerumus kepada menyamakan Allah tadi. Jadi tidak dibiarkan, kita alihkan ke makna yang lain ya, dalam rangka menyelamatkan pikiran manusia agar manusia ini tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi ditakwil lah istawa ini biar kita enggak mikirin bagaimana cara istiwanya Allah, maka ditakwil dengan kekuasaan. Tangan itu dengan kekuasaan, mata itu dengan penglihatan, penjagaan, inayah, pengawasan, agar selamat ya umat-umat ini. Sebenarnya tujuannya sama, dalam rangka agar kita tidak mentasbih atau menyerupakan Allah dengan segala makhluknya. Kemudian ada pendapat yang ketiga yaitu menetapkan Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah itu duduk istiwa, tapi cara duduk bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah itu kita tidak tahu, tidak usah dipikirkan. Nah, ini ada 3 pendapat besar terkait dengan tentang sifat-sifat Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita lebih baiknya kita milih ya kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ikut yang ulama khalaf juga tidak ada masalah, biar kita menghindarkan dari pentasbihan tadi. Kemudian ada sebagian saudara kita yang mengatakan ya kita tetapkan aja Allah sudah bilang dia punya tangan, kok kita mau dialihkan ke makna yang lain. Terserah tangan Allah itu, kita serahkan kepada mereka juga. Karena ada sebagian besar di teman-teman di Salafi berpaham seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.